車輪ガン。アマテラス。Ya mungkin tapi di sini masih coba dilihat dulu sih apakah Rubinya bakal berada di sisi samping atau enggak. Karena bisa kita bilang ya, bisa aja Ruby ini bakal menghambat pergerakan dari seorang Pakuito. Of course, ya kan ini bakal berarti banget pergerakannya. Tapi kalau misalnya dari seorang Aura Fire pakai Ruby di arah frontliner, agak beratnya tuh satu sih Pung, lebih ke arah dia nggak kuat nahan damage yang dikasih sama Lunox. Dia nggak bakal kuat nahan damage dari seorang Pakuito or Link sekalipun. Dan dia ketika udah nggak kuat nahan damage itu, dia cuma punya CC, dia cuma punya Don't Run Wolf King. Mungkin kalau I'm offended gitu-gitu aja yang bisa dia keluarin kalau momennya pas. Tapi kalau momennya nggak pas, wah itu bakal dimakan habis-habisan. Rubinya bakal dimakan terus, dia udah gak bakal takut. Anak Rebellion Gameplay gak bakal takut kalau misalnya mau makan seorang Ruby. Dia gak terlalu keras, memang punya CC, tapi tidak terlalu keras gitu loh. Oke, dan kembali ke Adita. Masih respect band terhadap hero milik Godiva sendiri. Last bandnya adalah Eudora. Kalau kita lihat di sini ada kemampuan ya hero-heronya antara Kaja, Eudora juga Saber, bahkan ini punya kemampuan untuk single lock terhadap satu target dan kali ini sudah terhapuskan semuanya, tidak akan bermain bersama dengan kita. Last band untuk Rebellion Genflix kali ini masih ada Chow yang terbuka. Apakah mereka masih punya Chow. pilihan yang lain? Lilia mungkin. Ya Lilia, Chow, Lilia, Benedetta. Sebenarnya ini aku bingung banget sih, sejauh ini belum ada Benedetta yang di ban dan di pick, tapi Polpheus, wow, menjadi pilihan untuk Rebellion Genflix dibuang dari line of down. Otomatis Aura Fire terbuka lebar untuk Benedettanya, tapi Harley yang justru pertama kali diamankan oleh Aura Fire. Wah, berarti dari Rebellion Genflix mereka masih butuh satu lagi roamer ya. Ini ada kemungkinan Chow diambil sih menurut aku, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini dari Rebellion Genflix mereka harusnya sadar ya, itu dari tim Aura Fire udah ada support dari Harley lagi. Roamernya, mid lanernya mereka tidak boleh berada yang di tengah, yang kayak Pasha-Pasha kayak gitu udah nggak bisa lagi, ya kan, pasti bakal diganggu pergerakannya. Mungkin kalau menurut aku ya, ini Huba yang pakai Lunox, sampingnya itu pakai yang lain sih, tuh kan, bener kan? Bener gak? Dia Huba tuh yang pakai di mid ya, kalau menurut aku. Huba di mid, terus juga satu buah Angela untuk roamer, dan sampingnya Balmond sama Pakuito. Balmond di gold lane harusnya, tapi semenjak Balmond udah di nerf, kalau menurut aku mending Balmondnya di EXP lane, Pakuitonya di gold lane. Nah, bener gak Pung? Gak pakai ini dia Pung, kayaknya. Tuh, Kabuki ternyata cowoknya. Kalau lihat draftnya ini Aura Kabuki, Fire mereka strong sih, Aura Fire. Kirain gue cowoknya bukan Godiva loh. Cowoknya samping kan? Oh iya, cowoknya samping. Kabuki, Betul kata Opung Wawa. Iya, betul kata Opung Wawa. Ini Rubinya bakal berada di arah tank, tapi apakah Rubinya berhasil menahan semua damage yang diberikan dari para pemain dari tim Rebellion Genflix? Dan Bonyok sangatlah pasti. Tapi momentum apa yang bakal coba dibuat oleh seorang Godiva di game yang kedua? Tentunya buat kalian semua, jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan kasih tahu untuk para fans dari Rebellion Genflix di kolom komentar, diramaikan, dan juga para fans dari Aura Fire langsung di kolom komentar ramaikan, karena kita bakal menuju ke game yang kedua. Akankah poin penuh untuk tim Aura ataukah bahkan untuk tim Rebellion Genflix? Silakan Talia. Yap, dan ini dia kita memasuki game yang kedua di mana Godiva bersama Facehugger langsung bersiap-siap di area bush menunggu lawan setup, dan Kabuki menggunakan Chow yang akan 1v1 situation di area bottom lane dengan adanya Balmond. Kita tahu mungkin di early-nya ini bakal cukup kesulitan dari Chow-nya berhadapan dengan Balmond dengan adanya satu buah cyclone sweep, tapi Godiva di sisi lain yang mencoba untuk mengganggu pergerakan orange buff yang dimiliki oleh Jisa langsung dipukul mundur dengan adanya low wave, dan
juga adanya Huba yang langsung membackup keberadaan dari Jisa, dan kali ini mundur nggak jadi untuk ngerusuh, hanya mencoba untuk buying time aja, sementara Variety mendapatkan Little Wanderer dengan cukup bebas kali ini Ranger Mas. Yes, udah gue bilang gak kuat untuk nahan damage yang diberikan. Dan betul sekali, lihat, udah langsung bojong. Mencoba diganggu Val, maka coba dikeluarin saja cinta-cintanya. Tapi ternyata kali ini Val, seperempat darah terakhir, masih bisa berhasil kabur. Dan bahkan Vesager tidak menggunakan flame shield untungnya. Untungnya Vesager menggunakan satu buah flicker. Kenapa? Karena Harley bakal bisa nge-decoy Temples of Fate yang dimiliki oleh dari seorang Link. Itulah kenapa Vesager menggunakan flicker. Bukan tanpa alasan. Tapi lihat, di area mid lane, Vesager bakal lebih fokus untuk mendapatkan farming terlebih dahulu. Di area top lane pun, para tim Rebel dan Genflix juga masih stabil. Paku itu belum bisa untuk menumbangkan seorang Keira, seorang diri yang top lane. Yap, ini Pakitonya masih cukup sustain berhadapan dengan Keira, dan begitu pula Keira yang kali ini bertemu dengan adanya Jisa, langsung dicicil di blok perlahan-lahan, namun pasti Keiranya pukul mundur, lebih bermain sabar lagi karena juga sudah ada Variety menunggu momentum. Satu buah Quad Shadow sudah di pop up, berhasil bahkan untuk mendapatkan satu crab buff yang tadi di start oleh Jisa, dan kali ini berganti objektif di area Turtle. Hubanya terkena deadly magic, langsung ada Order of Brilliant, masih bisa selamat, tapi ke Turtle sudah ada Shadow Kill dari seorang Variety. Akankah dia selamatkan oleh Aura Fire atau Revelant Genflix kali ini karena sudah ada Tempest of Flame, tapi ternyata apapun bisa diambil oleh Hayabusa. Begitu pula dengan ada satu buah first blood jatuh, Keiranya tumbang, satu tukar satu seperti di game yang pertama Ranger Mas. Yes, betul sekali. Retribution di saat yang tepat kali ini seorang Variety berhasil mengamankan satu buah turtle, dan bahkan Jisa retrinya it's okay, no problem. Jisa didebut biasanya memang masih dingin tangannya kan, masih butuh pemanasan. Tapi Virus dari bottom lane bakal coba diberikan damage begitu saja dari Magic juga bakal ini bersama dengan Duel Dragon dikeluarkan, tapi too strong. Virus dari bottom lane masih kuat, masih bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Aura Fire, tapi ternyata kayaknya Virus gak bisa nahan damage yang kali ini. Lihat Variety is coming, sudah dikeluarkan, semua sekarang Val dan juga Virus, dua hilang, dua di arah bottom lane, menjadi pilihan dari tim Aura Fire. Satu buat keuntungan, beli satu gratis satu, karena waktu dikeluarkan, I'm over dikeluarkan, tapi ternyata Huba gak mau ofensif karena Huba sadar tidak ada kawanan dari tim Rebellion di sekitarnya, Talia. Yes, dan ini ada Kabuki di area bottom lane berusaha untuk merontokkan semua gold shieldnya. Begitu pula adanya vote moment game favorit kalian di Snake video, Snake Time, yang pastinya kalian langsung foto aja momen-momen seru seperti ini. Ada sudah ada Birul juga yang langsung terkena dua dragonnya. Juga sekarang dikepuki rame-rame, tapi sudah ada Hardcut dari Jual, upaya untuk menyelamatkan seorang Birul, tapi sayang sekali dia harus tumbang. Gorifanya kali ini dicincin membalaskan satu tumbang. Sekarang satu hit dan berhasil double kill, bahkan dikantongi Variety yang kali ini udah dikejar-kejar aja. Aura Fire sebentar lagi akan ketinggalan, tiga pemainnya bahkan hilang. Seperti di game yang pertama tadi kita melihat adanya pertukaran satu turtle untuk satu orang. Apakah memang ini worth it dari Om Wawa? Oh wow, sebenarnya nggak worth it sama sekali sih ya. Kalau kita lihat bagaimana dari Aura, mereka sangat overextend, mereka ingin mendapatkan pemain tersebut, tapi ada miskalkulasi juga karena dengan munculnya Angela secara tiba-tiba, namun dibalaskan juga Kabuki berhasil untuk mendapatkan satu buah solo kill. Itu nice play banget tadi untuk Kabuki. Jadi semuanya sudah ke reset sekarang. Rebellion Genflix mereka masih tertinggal juga, dan mereka harus lebih berhati-hati jangan sampai mereka lah yang overextend karena mereka yang lagi tertinggal kali ini kita lihat. Wow, tapi itu lihat satu hit karena seorang Val, dan mencoba untuk dipaksakan aja berhasil untuk ditumbangkan. Hampir saja tadi aku kira Val bakal selamat dengan adanya satu buah hard guard ke arah teman-teman yang lain, tapi ternyata enggak. Dia harus dipanis di area bottom lane Ranger Mas. Yes, bukan betul saja, tapi ternyata di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka coba untuk melakukan satu buah platform buff, tapi lihat dari Magic Poker dikeluarkan, Order Brilliant sudah gak ada, informasi telah diberikan, dan bahkan informasi dari Variety. Kita lihat Jisa standby on position, mencoba dipasangkan, satu buah retribution dikeluarkan, dan bahkan diamankan oleh Variety. Link tanpa blue buff kali ini tanpa kamu. Oh ternyata no. Huba yang dapat, Huba yang dapat. Huba yang dapat ternyata. Dan
Seperti biasa, brother semua, link tanpa berubah bagaikan aku tanpa kamu. Ini pasti bakal berat banget pergerakan dari seorang Lingnya. Knockout strike telah dikeluarkan. Pedokil gak ada yang lihat, Michael. Dan lihat satu buah hardgun coba menyelamatkan seorang biru, tapi ternyata tidak berhasil selamat. Kabuki berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Masih mau dipasang, Paul jadi pilihan kedua. Berhasil dikeluarkan. Dan bahkan kali ini Paul yang Riko ke arah seorang Kabuki. Michael Variety gak ada yang lihat kalau misalnya Shadow Kill yang menuju ke arah satu buah kotak. It's okay, no problem Opung Lawa. Ya, pastinya akan dimaafkan sampai kalau bisa dapetin seperti ini. Jisa harus terkena solo kill atas Shadow Kill. Wow, oke. Sangat disayangkan sekali pastinya harus kehilangan jungler kali ini. Dan Aura mereka akan baris kembali untuk mendapatkan objektif demi objektif kalian. Oh yes, dan kali ini tumbang lagi satu pemain dari Rebel Genflick. Begitu pula dengan adanya Aura Fire, mereka cukup puas sudah menghilangkan dua pemain dari Rebel Genflick. Lebih bermain lebih hati-hati lagi, memfokuskan untuk ke area objektif aja. Mereka mendominasi dari segi jungle-nya, dirontokin semua dari Orange Buff sampai ke area bottom lane-nya. Dan gimana tenang, kita melihat dari itemization-nya bagaimana kalau Link baru bisa mendapatkan Demon Hunter Sword di sini, Ranger Mas. Yes, tentunya bakal nggak punya damage, tapi setidaknya dia bisa ngepok dari seorang Godiva ataupun Kira dan Kabuki sekalipun. Tapi lihat di arah top lane sana, Fallen Sarmun yang bukan Fallen Monster telah dikeluarkan. Dan bahkan dia mencoba mundur ke arah belakang, Jeb telah dikeluarkan, tapi udah ada satu buah point gold di arah bottom lane, Chanto didapatkan. Lihat di wajah apa ketika dikeluarkan, Val harusnya pecah immortality-nya dua ruang. Wow, tapi dan masih hidup, masih bisa bertahan, masih bisa recall. Asalkan tidak terculik oleh seorang Variety. Tapi para pemain dari tim Aura Fire hanya memasakkan satu buah turret di arah top lane. Lihat, Keira, Godiva di belakang, Nakasa dan juga Jeb telah dikeluarkan, memukul mundur, pulang dari tim Rebel Genflick berhasil memukul mundur dan mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Yes, dan pertukaran yang terjadi juga kalau kita lihat memang cukup berimbang ya satu sama lain. Dan pastinya asalkan Variety tidak terculik karena dia lagi menjadi target Talia. Yes, masih diincar banget di lock banget. Bakal lihat bagaimana dua Dragon-nya kali ini. Jisanya masih bisa menutup babak Temples of Fate-nya. Satu hit lagi, tapi ternyata dengan ada satu buah escape skill bisa selamat, tapi tidak untuk Huba. Dia terkena Deadly Magic dan banyak banget poker trick yang masuk. Dia harus pulang, begitu pula dengan ada Keira. Masih mau lebih, Keira di lini terdepan mencoba untuk memberikan gempuran lebih ke arah teman-teman dari Rebel Genflick hingga tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan orange buff-nya. Di zoning habis-habisan, di press kali ini bahkan dari teman-teman Rebel Genflick, Ranger Mas. Yang aku bingung kan ini, Opung Wawa, kenapa dari tim Aura Fire dia masih ambil turtle? Kenapa nggak dia tahan sampai ke arah langsung Lord? Karena menit 9 itu bakal berubah menjadi Lord. Dan dia lagi winning condition seperti ini. Ini adalah sebuah potensial yang bagus banget untuk mereka memasak ke arah Lord. Tapi bahkan mereka kayaknya memilih untuk ke arah turtle terlebih dahulu, memantapkan diri dari segi gold. Dan players gold by Living Mandiri kali ini Kabuki berhasil menabung, membuka rekening di Living by Mandiri dan berhasil mendapatkan 6.800 gold per menit 9 hari ini. Tapi para pemain dari tim Aura Fire itu menempati top 4 yang tandanya cuma ada satu orang aja yang nggak berada di posisi top gold untuk kali ini, yaitu Godiva. Kita lihat Ryuk berikan ke arah belakang, Jeb pun telah dikeluarkan, gak berani sedikit pun untuk mendefend turret di arah top lane. Opung Wawa. Yes, ini objektif play dari Aura Fire. Mereka jauh lebih sabar sekarang. Tidak terburu-buru untuk melakukan ending terhadap permainan, tapi lebih ke arah untuk bermain santai saja. Objektif semuanya diamankan oleh Aura Fire. Dan lihat pergerakan-pergerakan dari Aura Fire, Talia. Yes, satu tumbang dari seorang Birul. Dia terkena Deadly Magic yang cukup sakit, ditambah dia menjadi sandbag di area depan. Langsung diincar, digebukin aja oleh teman-teman dari Aura Fire. Bahkan kali ini mid lane-nya nampaknya bakal coba untuk dipaksakan aja objektif gaming. Coba untuk mendapatkan satu lagi poin ke area turretnya. Dan di menit ke-9, kalau kita lihat dari segi itemnya, bahwa sudah ada War Axe yang langsung dibuild oleh seorang Jisa kali ini.
Ya, sama-sama untuk War X ya bersama dengan Endless Battle yang pastinya bisa menjadi Malvictor untuk Hayabusanya, sedangkan Endless Battle masih dalam perjalanan bagi Jisa sendiri. Jadi tertinggal satu item sebenarnya untuk Jisanya, dan Rebellion Genflix sudah harus mulai berpikir apakah mereka bisa melakukan split push strategy. Tapi harus berhati-hati karena cukup banyak hero yang bisa melompat. Dari Aura Fire kita tahu di sana ada Harley, ada Hayabusa juga masih bisa ngekor, masih ada Chow. Jadi Chow di sini akan menjadi suatu faktor pembalik. Juga lihat bagaimana Chow dari Kabuki itu tidak bergerak sama sekali di sana. Tuh di dalam semak. Kalian bisa lihat di minimapnya nggak goyang, nungguin ada player dari Rebellion Genflix yang mendekat. Oke, kalau gini lihat, Lordnya bakal coba dicolek saja dan bahkan damage deal terbesar dikeluarkan oleh Profes saja. Dan Lord menuju ke arah seperempat darah terakhir dicek dengan boost dan Lord diamankan tanpa ada kontes sama sekali. Tidak ada kontes satupun dari tim Rebellion yang bisa merelakan begitu saja. Ayo Vader saat dikeluarkan, satu kuasa yang menuju ke arah belakang, kuasa masih menyebut, tapi tidak Variety hampir saja tertinggal ke arah sana. Variety masih selamat, Ryu masih mau lebih. What are you doing Ryu? Ingat di sana juga bakal diperhatikan bersama seorang Viro. Dapatkan kali ini Viro yang coba mundur juga. Mau beda tingkat, mereka masih ada Lord. Mereka gak bisa memaksakan diri. Kalau mereka tertinggal satu, mereka tidak bakal bisa mendefense base yang dimiliki dari Rebellion Genflix. Yes, kali ini memilih untuk bermain lebih sabar lagi. Karena Bapak Lord langsung akan menyerang ke inhibitor turret di area top lane. Langsung akan dikempur dan bahkan sudah ada Keira yang menunggu aja bakal mengawal Lord yang kali ini sudah langsung masuk menyerang. Jadi momen ketika Virulnya terkena death magic, tapi ternyata Vesarger harus mundur karena cukup sekarat, dia harus retreat mengisi darah kembali. Tapi Variety sudah datang dengan ada sebuah quad shadow ke arah depan mengincar ke arah seorang Gisanya cukup karat. Lordnya masih coba untuk ditahan aja, masih bisa untuk di clear sejauh ini oleh Rebellion Genflix. Ranger Mark. Yes, betul banget. Tapi ternyata lihat Rio di depan sana membuka vision. Dan gak berhasil dapetin siapapun. Rio udah coba masuk ke arah dalam, tapi ternyata hampir saja bisa numbangin salah satu player Aura. Tapi Godiva masih kabur. Kira one by one situation di arah bottom lane. Tapi ternyata Vesage dari Benjir Kabupaten udah mulai masuk. Mereka dikeluarkan. Falling Star bentar dikeluarkan. Jisa is coming. Menuju ke arah Kira. Tapi sepertinya Jisa kali ini pun gak bisa masuk. Jisa pun kita lihat masih level 13. Jisa bahkan levelnya sama. Satu level di atas seorang Godiva saja. DMS Taken yang diberikan ke arah seorang Kira udah diterima 8.000 dan Virul pun sama, tidak terlalu berbeda jauh. Masih berada di top 2 dengan 6.200. Untuk kali ini, Aura bahwa mereka harus melihat atau berkaca dari pengalaman mereka kemarin sih, dan mereka jauh lebih stabil, lebih sabar memancing pemain Rebellion Genflix untuk keluar dari base mereka pertama kali, Talia. Yes, ini kalau kita lihat bagaimana Aura Fire, mereka nunggu banget kekompakan dari timnya, dan kali ini limanya paksa untuk komit di arah mid lane untuk menumbangkan satu inhibitor turretnya. Variety-nya masuk dan ada satu buah quad shadow masih bisa kembali ke belakang, lincah banget. Tapi sementara itu Ryu di posisi depan untuk mencegat keberadaan dari Aura Fire, ngepress di area bottom lane-nya, mencoba untuk nge-clear semua wave minion yang ada. Rebellion Genflix sekuat tenaga dengan ada Jisa, Huba, Virul yang menjadi lini terdepan, dia berusaha untuk nge-clear secepat mungkin. Ranger Max. Yes, lihat, coba dipaksa. Nggak usah dikeluarkan. Dapetin dua, tapi dia sekali dipakai. Mau mendekat kuartal, sudah melihat siapapun dari belakang sana. Lihat, dapetin diberikan, dan kita dikeluarkan. Chemistry didapatkan, dan Sample Soblet nggak dapetin siapapun. Bahkan Godiva masih bertahan hidup. Masih mau lebih dari Variety. Belakang, looking for triple. Dan bahkan, this is it. Almost wipe out mendapatkan. Aura Fire memasangkan diri dengan kemenangan. Wow, ini dia Aura Fire. Mereka belajar benar-benar dari kesalahan mereka yang kemarin. Gak mau terlalu overcommit, gak mau terlalu memaksakan. Kali ini dipertontonkan ke kita game yang sabar, disiplin, sadis banget memang permainannya kali ini dari Aura Fire, Om Wawa.
Oke, sadis ya. Apa tadi, sabar dan Iya. disiplin? Sabar dan disiplin. Ya, tapi memang Aura Fire mereka berhasil untuk mendapatkan, menurutku ini hero kemenangan mereka juga. Sama seperti di game yang pertama, mereka berhasil untuk mendapatkan Hayabusa dan Harley di second phase. Dan dengan keluarnya Harley